Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai materi kepailitan. Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini adalah pengadilan niaga. Dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya, harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penyebab kepailitan yang pertama, ketidakmampuan pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan menjadi suatu hal yang sangat fatal yang dapat membawa perusahaan ke jurang kepailitan. Kurangnya kepekaan terhadap kebutuhan konsumen dan juga kurangnya mengamati gerakan pesaing juga dapat membuat perusahaan pailit sebab perusahaan menjadi kurang kompetitif dan tertinggal jauh. Berhenti melakukan suatu inovasi, perkembangan teknologi informasi saat ini sangat cepat, karena dapat muncul kapan saja sesuai dengan kondisi masyarakat saat itu. Syarat permohonan pengajuan pailit. Yang pertama, adanya debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kedua, adanya kreditur yang memberikan pinjaman utang kepada debitur yang dapat berupa perseorangan maupun badan usaha. Yang ketiga, terdapat sejumlah utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Utang tersebut dapat dikarenakan telah ada perjanjian. Dan yang terakhir, adanya permohonan pernyataan pailit dari lembaga terkait. Pihak yang dapat mengajukan dalam hal debitur adalah untuk kepentingan umum dapat diajukan oleh kejaksaan. Dalam hal debitur adalah bank, maka pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan pinjaman, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawasan Pasar Modal. Dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Perbedaan pailit dan juga bangkrut. Lazimnya perbedaan antara kedua dilihat pada kondisi keuangan perusahaan. Meskipun perusahaan telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, belum tentu memiliki kondisi keuangan yang buruk. Sebab dalam banyak kasus perusahaan yang dinyatakan pailit kondisi keuangannya masih sehat dan beroperasi normal. Sedangkan perusahaan yang dinyatakan bangkrut sudah pasti memiliki keadaan keuangan yang tidak sehat sehingga tidak dapat menjalankan perusahaan. Akibat hukum kepailitan, benda termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makannya untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. Segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggantian dari suatu jabatan usaha, bagi upah pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan jauh ditentukan oleh hakim pengawas. Uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Mungkin sekian saja penjelasan saya mengenai materi kepailitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.